Madengan-dengan adalah salah satu prosesi adat pernikahan yang penting dalam budaya Bali. Upacara ini memiliki tujuan untuk membersihkan dan menyucikan kedua mempelai dari energi negatif yang mungkin ada di dalam diri mereka. Dalam pandangan budaya Bali, energi negatif dapat mengganggu keharmonisan dan kesucian pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani prosesi madengan-dengan ini. Secara spesifik, upacara madengan-dengan tidak diketahui secara pasti asal sastra yang menyebutkan terkait upacaranya. Akan tetapi, di dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan diantaranya Manawa Dharma Sastra, bab 9, sloka 101. Hendaknya, supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Nah, menurut sastra tersebut disebutkan bahwa pernikahan harus dijadikan acuan sebagai hukum tertinggi, namun dapat dipahami bahwa tujuan dari upacara pernikahan adalah untuk mempersatukan kedua mempelai dalam menjalin kehidupan berkeluarga yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen jangka panjang dalam pernikahan. Selanjutnya, Manawa Dharma Sastra, bab 9, sloka 102. Hendaknya, laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. Nah, dengan begitu, maka tujuan dari upacara ini yakni untuk mempersatukan kedua mempelai dan membangun kehidupan berkeluarga yang harmonis. Dengan mengutamakan kejujuran dan saling pengertian, mereka dapat menciptakan hubungan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Dengan kejujuran dan saling pengertian, pasangan juga harus berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh bersama, beradaptasi dengan perubahan, dan menjaga komunikasi yang baik dalam setiap tahap kehidupan pernikahan mereka. Nah, selanjutnya adapun tahapan-tahapan dari upacara madengan-dengan ini. Yang pertama, menyentuhkan kaki pada kala sepetan. Untuk tahapan ini, sang mempelai pria memikul tegen-tegenan sambil membawa sapu lidi 3 biji. Maknanya adalah merupakan simbol Trikaya Parisuda. Untuk sang mempelai wanita, membawa bakul yang berisikan barang-barang dagangan, lalu keduanya berputar sebanyak 3 kali mengelilingi sanggar pesaksi, kemulan, dan penegteg, yang mana keduanya diwajibkan menyentuhkan kaki pada serabut kelapa atau kalah sepetan dan kemudian menendangnya. Yang kedua, mandang dagangan atau jual beli. Mempelai wanita membawa bakul yang berisikan barang-barang dagangan yang kemudian dibeli oleh sang calon mempelai pria. Pada tahapan ini, kedua mempelai akan melakukan transaksi jual beli dan juga penawaran yang kemudian diakhiri dengan penyerahan barang dagangan serta pembayarannya. Prosesi pernikahan adat Bali yang satu ini melambangkan sebuah rumah tangga yang memiliki kesepakatan berdua untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala resiko yang ada. Selain itu, prosesi ini juga menjadi lambang sebuah rumah tangga yang harus saling membantu, mendukung, dan melengkapi satu sama lain dalam menjalaninya. Nah, yang ketiga, menusuk tikah dadakan. Prosesi tikah dadakan ini dilakukan oleh kedua pasangan, yang mana sang mempelai wanita memegang tikah dadakan. Tikah dadakan adalah sebuah tikar anyaman yang terbuat dari daun pandan muda, sedangkan sang calon pengantin pria memegang keris yang siap untuk menusukkannya ke dalam tikar dadakan tersebut. Tikar dadakan yang digunakan oleh sang mempelai wanita dipercaya oleh umat Hindu adalah simbol kekuatan Sang Yang Prakrti atau kekuatan Yoni, dan keris yang dimiliki calon mempelai pria melambangkan dari kekuatan Sang Yang Purusa atau kekuatan Lingga. Kemudian yang keempat yakni mepegat atau memutuskan benang. Mepegat atau memutuskan benang bisa dibilang merupakan tahapan terakhir pada prosesi pernikahan adat Bali madengan-dengan, di mana kedua mempelai akan memutuskan benang yang masing-masing ujungnya diikatkan pada 2 cabang pohon dadap atau pepegatan. Pada saat pemutusan tali benang ini menyimbolkan akan masa remaja yang telah usai dan mulai untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baru dengan hati yang bersih dan suci.
Nah, upacara mendengen-dengen ini merupakan sebuah deste di mana tentunya di setiap daerah di Bali memiliki caranya tersendiri dalam melakukan upacara yajnanya. Akan tetapi, makna yang dimaksudkan tetaplah sama. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya jika ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.